Arteri Karawang menuju Pantura, arah Jawa Tengah, terpantau ramai oleh kendaraan yang datang dari arah Bekasi. Kendaraan yang melintasi jalur arteri didominasi kendaraan roda 2 yang membawa barang berlebih. Perjalanan malam hari banyak dipilih warga Jakarta yang tetap mudik meski pemerintah tetap melarang. Alasan sejumlah warga memilih perjalanan malam karena beberapa pertimbangan. Salah satunya tidak ada penyekatan yang dilakukan pada malam hari, terutama di jalur arteri perbatasan Karawang-Bekasi. Kami ajak Anda melihat situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dan ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Saya akan ke Dipo terlebih dahulu. Dipo, apakah malam ini di Stasiun Senen ada pelonjakan jumlah penumpang? Iya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Kalau dikatakan lonjakan penumpang nampaknya sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita perhatikan sudah jauh cenderung lebih sepi, cenderung lebih kondusif situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat jika dibandingkan dengan situasi pada siang ataupun sore hari tadi. Walaupun sampai dengan saat ini tidak dapat dipungkiri, masih ada sejumlah calon penumpang yang kemudian akan melakukan aktivitas mudik pada malam hari ini. Karena kalau kita rekap data keseluruhan dari total 20 perjalanan kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menuju ke sejumlah wilayah khususnya di kawasan Jawa Tengah, ini hanya menyisakan 2 perjalanan kereta api di atas jam 9 malam. Itu adalah untuk kereta Mataram yang menuju ke Stasiun Solo pada pukul 21.10 waktu Indonesia Barat ataupun sudah berangkat beberapa menit yang lalu, dan kereta yang belum berangkat dan akan berangkat pada malam hari ini adalah kereta Progo yang menuju ke Stasiun Lempuyangan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tadi pun kami sempat berbincang dengan sejumlah calon penumpang yang akan melakukan aktivitas mudik. Memang mereka mengakui bahwa keputusan mereka untuk kemudian melakukan aktivitas mudik pada malam hari ini untuk menghindari larangan mudik yang kemudian kita tahu bersama sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Akhirnya mereka mensiasati dengan melakukan aktivitas mudik lebih awal. Begitupun dengan jadwal kepulangan mereka nanti. Pada saat selesai melakukan aktivitas mudik, mereka juga mengaku akan pulang ke ibu kota ini di atas ataupun setelah tanggal 17 Mei 2021 ataupun setelah larangan mudik ini sudah tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah. Itu adalah alasan yang diutarakan secara umum oleh para calon penumpang yang akan melakukan aktivitas mudik pada malam hari ini. Tadi pun kami sempat berbincang ada sejumlah alasan lainnya sebenarnya, Nitya dan juga saudara, mengapa mereka memutuskan untuk melakukan aktivitas mudik. Tadi kami sempat berbincang dengan 2 pemudik yang menyebut bahwa alasan pertama, mereka merupakan para pemudik yang kemudian tidak dapat melakukan aktivitas mudik pada tahun lalu. Karena ada larangan serupa, pada akhirnya mereka memutuskan pada tahun ini sebisa mungkin mereka akan melakukan aktivitas mudik, walaupun sebenarnya beberapa hari lagi sudah ada larangan mudik dari pemerintah. Pun ada alasan lainnya karena juga ada saudara dari para pemudik ini yang meninggal dunia, akhirnya mereka memutuskan untuk mau tidak mau harus pulang ke kampung halaman mereka. Itu adalah siasat ataupun sejumlah alasan yang kemudian diutarakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik, dan juga tentu harus diperhatikan betul oleh pihak Satgas COVID-19 khususnya di sejumlah wilayah di kawasan Jawa Tengah begitu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kerumunan yang juga tadi sempat terjadi ataupun antrian para calon penumpang yang sempat terjadi khususnya di zonasi untuk melakukan tes genos C19, itu pun sudah tidak ada lagi antrian untuk kemudian masyarakat mengantri di bilik tes genos C19 karena seperti yang tadi kami sebutkan hanya menyisakan, artinya pada malam hari ini 1 perjalanan kereta api yang akan dilakukan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Lonjakan para calon penumpang yang melakukan aktivitas mudik kita tahu bersama sudah terlihat polanya pada akhir pekan lalu, dan tidak menutup kemungkinan sampai dengan tanggal 4 hingga 5 Mei 2021 masih akan ada para pemudik ataupun para calon penumpang yang akan melakukan aktivitas mudik untuk kemudian menghindari larangan mudik yang diberlakukan pemerintah pada tanggal 6 Mei 2021. Nitya. Terima kasih Dipo. Tidak hanya pantauan di jalur kereta api, kita juga akan pantau bagaimana arus kendaraan di jalur tol. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Malam Adi, Anda bisa ceritakan kepada kami bagaimana arus kendaraan di sana? Apakah masih padat? Kalau saat ini terlihat di belakang Anda, apakah cukup ramai lancar? Siti Anissa dan juga saudara, selamat malam. Betul, kondisi arus lintas di jalur arteri, tepatnya kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke jalur Pantura lewat jalur arteri ini
cukup ramai dibanding dalam kondisi biasa. Dan peningkatan ini terjadi sejak kemarin hingga hari ini. Dan peningkatan terjadi mulai pukul 15, 17, dan puncaknya hingga pada malam hari ini. Ini dipilih oleh sejumlah warga yang nekat mudik meski sudah ada larangan karena beberapa pertimbangan tentunya. Salah satunya ini penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan di jalur perbatasan antara Karawang Bekasi ini ketika malam hari ini tidak dilakukan sehingga warga yang akan tetap nekat pulang kampung ini tidak harus menghadapi sejumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen, salah satunya dokumen negatif COVID-19 dari tes antigen maupun PCR. Dan itu salah satu pertimbangannya. Selain itu, ada beberapa waktu yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh warga yang tetap mudik meski telah dilarang, yakni sampai tanggal 5 Mei nanti, bahwa warga yang tetap bisa, warga yang akan pulang kampung jelang Lebaran nanti, ini masih tetap bisa melintas, kendati nantinya mereka akan terjaring razia di sejumlah titik, tidak hanya di Kabupaten Karawang, di perbatasan Subang, kemudian Cirebon, dan titik lainnya. Mereka hanya cukup menunjukkan surat atau dokumen bebas COVID. Dari keterangan itu kemudian pemudik ini bisa melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan kondisi nanti pada tanggal 6 hingga tanggal 17 nanti. Seluruh warga yang berniat pulang kampung ini akan di-skat, dijaga selama 24 jam. Tidak hanya di jalur utama, mereka berada di jalur alternatif lainnya seperti jalur-jalur alternatif atau jalur tikus yang berada di 15 titik di wilayah Kabupaten Karawang. Ada petugas gabungan mulai dari TNI, Polri, kemudian BPBD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan yang akan melakukan pengamanan atau penyekatan di titik-titik 14 titik tersebut untuk bisa mencegah para pemudik. Sekali lagi kami jelaskan bahwa larangan mudik ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi dan salah satu upaya untuk pencegahannya adalah timbulnya klaster-klaster pemudik dari satu wilayah ke wilayah lain. Oleh karena itu, patuh taat pada peraturan pemerintah, kemudian patuh protokol kesehatan menjadi salah satu kunci agar pandemi ini bisa terkendali dan bisa selesai hingga nantinya warga bisa kembali melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Nitya. Terima kasih Adi Wahadi, pantauan dari Karawang, Jawa Barat, dan juga pantauan jalur kereta di Stasiun Senen ada di Ponur Bahagia. Tentu